Shalom, apa kabar saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa saat ini setiap kita oleh anjuran pemerintah untuk kita tidak ada di luar rumah, tetapi kita semua harus berdiam di tempat kita, agar dengan demikian memutus mata rantai dari penyakit atau virus corona ini, atau virus COVID-19 ini, agar tidak memperluas akan wabah ini menjangkiti bisa menjangkiti banyak orang. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari saat ini, hari-hari ini kita lebih banyak menyibukkan diri dengan keluarga kita, menyibukkan diri dengan datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, lebih banyak meningkatkan jam-jam doa kita, membaca Alkitab, lebih banyak untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan agar lebih menguatkan iman kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan sama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini kata firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, dari apa yang kita sudah baca firman Tuhan bersama-sama, Alkitab katakan bahwa kita punya penjaga. Tuhan nama-namanya, Tuhan penjaga Israel. Tuhan juga menjaga kita yang percaya kepada Dia. Sehingga dengan demikian Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menaruh percaya kepada Dia, menaruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan, karena sekali lagi saya katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dikala saat ini orang-orang sementara dilanda oleh ketakutan, dikala pada saat ini saudara dikasih Tuhan, saat ini kita lihat ada masalah yang sementara terjadi, yaitu dengan kehadiran wabah atau virus COVID-19. Tapi saudara dikasih Tuhan, masalah terbesar itu bukan soal virus COVID-19 ini, tapi apa yang kita percayai tentang virus ini. Kita harus berhenti membesar-besarkan tentang COVID-19 atau wabah yang sementara berlaku saat ini. Kita harus lebih banyak membesarkan nama Tuhan. Lebih banyak kita harus menceritakan tentang Tuhan. Ketika dunia berkata COVID-19 ini adalah virus atau penyakit, tetapi dari kita baca dalam kitab Kisah Rasul mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling untuk berbuat baik, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melepaskan orang yang dirasuk oleh iblis, untuk melepaskan orang yang terikat dalam kuasa kegelapan. Oleh karena itu percayalah bahwa sakit penyakit ini bukan berasal daripada Tuhan, tetapi ini adalah pekerjaan kuasa roh jahat. Makanya yang harus kita muliakan bukan COVID-19, tetapi yang harus kita besar-besarkan adalah nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Soalnya kalau kita membesar-besarkan penyakit ini, maka penyakit ini akan memperluas dirinya dimanapun saudara dikasih Tuhan. Karena Ayub pasal 3 berkata, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saudara dikasih Tuhan, sehingga dengan demikian kata Ayub pasal 3, itu mendatangkan kecemasan, itu membuat dia tidak tenang dalam hidup. Kalau setiap hari kita hanya membicarakan tentang kehebatan virus ini yang melanda seluruh dunia, yang menyebabkan kematian yang luar biasa di seluruh dunia, di beberapa negara lain termasuk juga di Indonesia. Saudara, hari-hari ini bukan dia yang harus kita muliakan, bukan virus, tetapi nama Tuhan yang harus kita besarkan. Karena Alkitab berkata, nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Virus corona, virus SARS, MERS, apapun itu, tetap di atas semua nama-nama itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Soalnya kasih Tuhan, apa yang kita percaya tentang virus ini? Itulah yang bisa jadi pembunuh, itulah yang bisa menjadi penghancur yang sesungguhnya, yang saya sebut dengan roh ketakutan. Semakin hari kita membicarakan dia, itu menimbulkan ketakutan, kecemasan, ketidaktenangan dalam hidup kita. Jadi keluar jadi takut, di dalam rumah juga jadi takut, sedikit-sedikit akhirnya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, apa yang dari luar tidak dapat membunuh kehidupan kita.
Yesus bahkan berkata, jangan takut dengan apa yang mampu berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang menguasai hidup kita. Lihat, Ayub diizinkan mengalami sakit. Baru-baru kita dengar ada pendeta yang mati, gembala yang mati. Dan ada orang langsung menjudge, mengatakan bahwa kalau gembala mati kena corona berarti tidak kudus. Anda salah besar. Kalau begitu Ayub ketika dia mengalami sakit, diizinkan Tuhan bahwa dia mengalami sakit. Dia orang yang setiap hari berdoa supaya anak-anak dikuduskan, agar anak-anaknya tidak berbuat kesalahan setiap mengadakan pesta. Toh ayahnya yang diizinkan Tuhan mengalami sakit, mengalami kehilangan harta benda, mengalami kematian anak-anaknya, dan itu sangat menyakitkan. Apakah itu Anda katakan tidak kudus? Itu seizin Tuhan. Tuhan bilang kepada iblis, kau bisa menjamah tubuhnya, tapi kau tidak bisa mengambil nyawanya. Karena kuasa yang berkuasa hidup manusia itu adalah Tuhan, bukanlah iblis. Iblis tidak bisa menguasai hidupmu, tetapi kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Kalau dia tentukan kapan kau mati, itu dalam kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan jadi saudara dikasih Tuhan, percayalah, yang dari luar tidak bisa membunuh kita jika dari dalam diri kita tidak dapat lagi menahan gempuran atau serangan dari luar yang terus-menerus datang dalam hidup kita. Alkitab katakan, sadarlah, berjaga-jagalah, iblis jalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tetapi Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita harus lawan dari dalam. Saudara, ketika pemerintah berkata kita mengurung diri di rumah, itu berarti sama dengan kita menahan, melawan yang dari luar, saudara dikasih Tuhan. Dan sekarang bagaimana kita bisa melawan itu? Dari dalam dulu kita mulai, saudara dikasih Tuhan. Dari dalam diri kita dulu mulai. Kemarin saya juga mendengar ada orang yang mengatakan atau mengedit khotbah singkat dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, menginjil banyak jiwa dimenangkan. Nah mungkin kan dia dipakai setan sehingga memenangkan banyak jiwa. Justru karena dia dipakai Tuhan luar biasa, banyak lagu-lagunya jadi berkat bagi gereja-gereja. Banyak pelayanannya memberkati banyak orang, yang sakit disembuhkan, banyak orang terikat dalam dosa dibebaskan. Dan akhirnya saudara, ketika satu waktu dia khotbah tentang kebenaran, yaitu satu waktu dia ceritakan tentang di Oral Roberts University USA, ketika mereka melakukan penelitian, ketika ada orang yang berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, bahwa orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kata firman Tuhan, bukan berarti orang yang berkata-kata bahasa roh itu orang yang tidak beriman. Tetapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14, ketika orang luar masuk atau orang yang tidak beriman mendengar orang yang berkata-kata bahasa roh, berkata, kamu gila. Karena bahasa roh itu adalah berkomunikasi, hubungan antara manusia yang percaya kepada Allahnya dan juga komunikasi bersama dengan Allahnya. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Korintus 14 itu bukan kata sinode, itu bukan kata manusia, tetapi itu tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri. Bagaimana firman menuliskan 1 Korintus 14 ayat yang keempat, orang yang berdoa dalam bahasa roh itu membangun dirinya. Makanya dari penelitian di Oral Roberts University USA, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu mampu meningkatkan sistem imunitas di dalam dirinya, bisa meningkat 40-65% dalam tubuhnya, sehingga orang menurut penelitian dokter, kalau sistem imunnya kuat, imunitasnya kuat, maka saudara dia kuat nantinya saudara dikasih Tuhan, sehingga saudara ketika virus COVID-19 itu menyerang dia tetap kuat. Karena saudara dikasih Tuhan, sistem imun di dalamnya itu kuat. Karena dari mana? Doa. Saya bukan hanya bahas tentang bahasa roh saja bisa meningkatkan imunitas. Tapi kalau Anda berdoa, Yakobus pasal 5 berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin mereka berdoa, besar kuasanya, kata firman Tuhan. Jadi bukan bicara tentang bahasa roh saja, tapi Anda berdoa dengan kesungguhan Anda. Orang yang dikaruniakan bahasa roh baik, itu juga dari Tuhan. Orang yang berdoa juga dengan akal budi itu baik, itu juga dari Tuhan. Tidak usah saling menyalahkan gereja A yang berbahasa roh, gereja B yang tidak berbahasa roh. Tetapi yang jelas Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar khasiatnya, besar kuasanya. Oleh karena itu dalam keadaan ini jangan saling menyalahkan siapa yang paling beriman, siapa yang tidak beriman.
Dan oleh karena itu yang paling penting kita lebih tingkatkan, mari sama-sama kita bersatu hati, saling kita mendoakan, saling mendoakan gereja satu, gereja B, mendoakan agama-agama yang lain, doakan para medis, para dokter, para perawat yang bekerja susah payah, kita topang mereka, jangan kita saling menjatuhkan. Kita sekarang butuh kesatuan hati. Dalam hal ini kita tidak bisa lawan dengan secara duniawi, kita lawan dengan secara doa. Saudara dikasih Tuhan, kita berkata mengenai Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8, percayalah, jangan takut saudara, jangan engkau hidup dalam ketakutan, kita punya penjaga, namanya Tuhan. Kalau kau mendekat kepada Allah, Dia juga dekat kepadamu. Mazmur 91 itu jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjaga kita, sehingga walaupun terubah 10.000 sisi kiri, 10.000 sisi kanan, tapi orang benar tetap akan tegak berdiri. Itu janji Tuhan. Soalnya dikasih Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, Amsal 24 ayat 10 Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara dikasih Tuhan, jadi kalau kita putus asa, itu tidak bisa membuat kita jadi hebat. Jikalau engkau putus asa dalam keadaan yang gawat, maka engkau adalah orang yang lemah. Itu terjemahan lain dari Amsal pasal 24 ayat 10. Oleh karena itu jangan tawar hati. Kasih kuat hati kita pada masa kita terhimpit seperti sekarang ini. Pada masa kesesakan sekarang ini. Jangan kita mengecilkan, jangan kita tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lusuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda mulai mengalami ketakutan, kecemasan hari-hari ini, seperti kata Yunus, ingat kepada Tuhan. Ketika jiwa kita letih lesu, rasanya mulai tidak berdaya, bahan-bahan mulai naik, banyak orang-orang bahkan saya dengar karena masalah wabah atau virus COVID-19 ini ada terjadi PHK di mana-mana. Sedang dikasih Tuhan, ada banyak orang mulai akhirnya jadi gundah gulana. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Anda letih lesu, Anda punya beban berat, Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud ketika dia hendak dilempari batu oleh rakyatnya, ketika dia dalam keadaan terjepit, maka Daud dia menguatkan hatinya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara kasih Tuhan, dia mampu meraih kemenangan atas musuhnya. Saudara, ketika kita dalam keadaan terjepit, kita harus menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Bukan saling menyalahkan, tetapi mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. So dikasih Tuhan, saya ingin menceritakan satu kisah, yaitu sebuah kisah apa yang terjadi di sebuah kota yang bernama kota Troya. Anda mungkin pernah dengar cerita itu, bahwa kota Troya pernah satu kali dikepung oleh bangsa Yunani. Bukan cuma satu kali, berulang-ulang kali dilakukan selama 10 tahun lamanya. Kota Troya dikepung oleh tentara Yunani. Dan ketika mereka kepung, kota Troya dikelilingi benteng yang sangat kuat dan tidak bisa tembus. 10 tahun, sejarah mencatat 10 tahun susah sekali tembus. Tetapi satu waktu saudara dikasih Tuhan, orang-orang Yunani membuat strategi. Mereka membuat sebuah kuda kayu yang sangat besar. Dan kemudian saudara dikasih Tuhan, mereka buat patung kuda yang sangat besar. Dan menyusup di dalam patung kuda itu beberapa orang di dalamnya. Dan kemudian perahu Yunani seolah-olah mereka sudah berangkat meninggalkan Troya, saudara dikasih Tuhan, dengan kapal mereka, saudara dikasih Tuhan. Maka pada waktu itu sebagian orang-orang Yunani bersembunyi, saudara dikasih Tuhan. Dan orang-orang Troya terjebak, mereka jadi lengah. Karena melihat, wah, orang-orang Yunani sudah pergi meninggalkan pulau dengan kapal laut mereka. Dan saudara dikasih Tuhan, mereka lihat bahwa orang-orang Yunani meninggalkan sebuah kuda. Mungkin itu sebagai simbol kekalahan. Tapi saudara, mereka tidak tahu itu merupakan jebakan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Troya pergi mengutus orang untuk mengambil kuda kayu tersebut. Dan membawa masuk melalui gerbang pertahanan, melewati benteng yang kokoh itu, yang 10 tahun tidak bisa digempur. Dan akhirnya kuda Troya itu bisa masuk ke dalamnya. Dan ketika pada waktu malam mereka semua tidur, mereka mungkin mabuk-mabuk, mereka lengah. Pada waktu itulah beberapa orang dalam kuda Troya itu keluar dari kuda, patung kuda itu. Dan akhirnya mereka membuka pintu gerbang pertahanan kota Troya. Sehingga orang-orang Yunani dari luar yang bersembunyi akhirnya bisa masuk menerobos ke dalam kota Troya yang 10 tahun bertahan. Akhirnya dikalahkan juga oleh bangsa Yunani. Dikarenakan lengah.
dikarenakan dari dalam sendiri yang tidak buat perlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus buat perlawanan. Jangan sampai dari luar menggempur kita, kita tidak tahan, akhirnya kita menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya tutup dengan sebuah cerita, yaitu pada tahun 1872 ada seorang wanita cantik bernama Annie Hawke, seorang ibu muda berusia 37 tahun. Saudara dikasih Tuhan, dia mempunyai 3 anak dan seorang suami yang sebagai seorang bankir, bekerja yang juga sangat sibuk, dan sebagai seorang istri akhirnya mengalami kelelahan. Dan saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan kelelahannya dia mulai menuliskan sebuah lirik atau dia mulai menyanyikan sebuah lagu, yaitu ketika dia ucapkan I need you Lord every hour. I need you Lord every hour. Dia mulai ucapkan lirik-lirik itu. Aku membutuhkan engkau setiap waktu, setiap jam. Dan apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan, sampai satu waktu gembala gerejanya, pendeta Robert Lowry, gembala gereja baptis pada waktu itu saudara dikasih Tuhan, akhirnya menuliskan lirik ini, melengkapi lagu-lagu ini, sehingga akhirnya saudara dikasih Tuhan lagu itu memberkati sekian banyak orang. Dan hari-hari ini dalam jam-jam penantian kita, jam-jam kita mengurung diri di rumah, mari kita datang memurdukan Tuhan. Mari kita membutuhkan di jam-jam ini bukan menyia-nyiakan waktu dengan online, menyia-nyiakan waktu nonton berita-berita yang menakutkan, menyia-nyiakan waktu dengan apa saja, main kartu dan lain-lain, tapi mari kita cari Tuhan. Kita membutuhkan setiap jam sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita percaya seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Percayalah, masa yang kita alami saat ini tidak akan lama. Kalau Wuhan, kalau Cina bisa bangkit, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan, maka kita percaya seluruh bangsa termasuk Indonesia bisa bangkit, bisa sembuh, bisa dipulihkan. Jangan pesimis, mari kita optimis. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.